Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu di sini saya membuat aplikasi catering atau pemesan makanan untuk perusahaan-perusahaan. Nah, di sini sudah saya bikin dua aplikasi, yaitu pertama untuk aplikasi server dan aplikasi klien. Di sini ada server dan klien. Nah, langsung saja seperti ini form utama servernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan pembuatan aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan library MySQL JDBC agar bisa terhubung dengan database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama catering dengan 4 buah tabel pelanggan atau instansi perusahaan, tabel makanan, tabel pemesanan, serta tabel user. Nah, saya membuatnya sudah saya bikin ini database-nya. Sekarang sudah bisa terkoneksi. Sekarang saya akan kasih sebuah contoh yang mewakili kira-kiranya sama untuk semua form. Di sini saya kasih lihat contoh form makanan. Nah, pada form makanan di sini kita dapat menyimpan, membuat baru, mengedit yang sudah ada dan menghapus. Nah, untuk simpan kurang lebih seperti ini. Nah, pada simpan pertama dia akan cek kosong. Cek kosong di sini maksudnya jadi dia akan mengecek apabila pada form ini kita belum ketikkan huruf, maka dia akan memberi warning atau peringatan eksepsi. Nah, data nama makanan masih kosong. Oke, nah seperti itu. Kita kasih lagi nama. Kita coba contoh kasih nama makanan nasi rendang. Nah, data stok masih kosong, rangkap di data. Kita kasih dulu ID-nya, coba sebanyak 5 kali. Nasi rendang, stoknya kita kasih 100, harganya 15.000. Kita simpan. Nah, data telah disimpan. Nah, di sini sudah kelihatan nasi rendang. Di sini juga kita bisa mengedit data yang sudah ada. Contohnya sate, kita edit. Kita tulis di sini dulu nama makanan sate. Nah, otomatis dia mengisi di sini pada kolom cari kita tambah sate ayam. Oke, kita simpan lagi. Kita edit. Nah, maka dia sudah bisa. Ini salah satu fungsi edit. Dan juga jika kita ingin menghapus, kita tinggal pilih saja ID-nya. Contohnya yang ini tidak ada nama makannya 2 buah, maka seharusnya bisa diedit. Masukin ID-nya. Saya hapus. Oke, data telah dihapus. Selanjutnya 4457 bisa juga kita langsung input di sini 44457. Nah, kita bisa langsung hapus. Oke, nah otomatis datanya terhapus. Kita juga bisa mencari, ada fitur untuk mencari data. Di sini sudah saya sediakan, bisa mencari berdasarkan contoh stok yang ada tanggal 30. Maka langsung tampil dia yang ke 30. Kita hapus lagi, kembali lagi seperti semula. Nah, untuk contoh yang data 20, nah tampil 20, 100, nah, akan tampil dengan stok harga 100. Bisa dengan harga, contohnya harga 15.000, maka dia akan menampilkan harga yang 15.000. Nah, oke, untuk codingannya kita langsung saja pembuatannya. Yang tadi cek kosong agar setiap penginputan tidak akan ada data yang kosong.
Nah, ini seperti ini. Cek kosong. Jika JTextField 1 kosong, maka dia akan menampilkan pesan data makanan masih kosong dan langsung meminta request fokus pada JText fokus. Artinya kursornya langsung mengarah pada di sini, pada JTextField ini. Nah, sama juga JTextField 2, JTextField 3, dan JTextField 4. Selanjutnya disimpan juga ada di sini saya membuat metode cek benar data. Cek benar data ini untuk eksepsi agar tidak ada inputan data dengan ID yang sama. Nah, di sini kita koneksi ke ini source code atau sintak codingan untuk connect ke SQL-nya. Di sini saya karena menggunakan hanya database pada laptop saya sendiri, maka saya menggunakan localhost dan portnya saya membuat 3306 untuk aplikasi ini dengan nama database catering, username root, dan passwordnya saya kosong. Nah, setelah itu di sini ada result set, koneksi create statement. Ini untuk fungsinya untuk mengeksekusi query pada database catering. Nah, di sini adapun query-nya yaitu select bintang, artinya semua, select semua dari tabel makanan di mana ID makanan, di mana ID sama dengan JTextField 1. Nah, ini. Maka ketika kita menyimpan, dia akan mengecek ID yang ada pada di sini. Jika dia sudah sama, sudah memiliki ID yang sudah ada, maka dia tidak akan mengisi. Nah, dia akan memberi nilai variabel benar data dengan nilai 1. Maksudnya 1 di sini adalah salah. Sedangkan pada ini pada eksepsi yang awal, dia akan setelah cek benar data, dia akan mengecek benar. Jika benar data 2, maka akan melaksanakan baru bisa disimpan, tampil dan bersih. Nah, kita lanjut lagi ke cek benar data tadi. Nah, seperti ini. Ini berarti salah. Jika ID sudah ada, maka salah. Nah, langsung dia request fokus lagi. Nah, selain itu, langsung cari ID. Maksud cari ID di sini adalah dia langsung mengisikan data yang ID yang sama tadi langsung ke text field-nya tadi. Langsung mengisikan data ke tabelnya tadi. Langsung yang tampil adalah yang di tabel. Kita coba run file. Kita coba dengan ID yang sama, itu 43 kali 4 dengan nama yang berbeda. Nasi bungkus, coba stoknya 50, harganya 12.000, simpan. Nah, data dengan ID 444 sudah ada. Nah, otomatis dia langsung mengisikan namanya di sini sate ayam, bahwa dengan data dengan ID yang di sini setelah digunakan dengan nama makanan ini dan ini, nama makanan sate ayam, stok 555 dan harga 16.000. Nah, kita bisa juga edit stok dan juga kita ubah namanya nasi bungkus seperti yang kita mau tadi, lalu kita edit. Oke. Nah, di sini sudah berubah datanya nasi bungkus. Nah, kita coba cari lagi dengan nama makanan nasi bungkus, apakah sudah berubah datanya. Nah, otomatis dia sudah berubah. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang pada benar data tadi itu untuk mengecek agar tidak terjadi pengisian ID yang sama. Setelah itu ada jika benar. Nah, ini juga sama, cek kosong ada juga dengan bernilai benar. Jika nilai benarnya 2, maka dia akan mengeksekusi coding selanjutnya. Jika salah, dia akan menampilkan harap lengkapi data. Berarti masih ada data yang kosong, berarti nilainya benar bernilai 1. Nah, selanjutnya jika ini benar bernilai 2, cek benar data juga bernilai 2, dia akan mengeksekusi simpan. Nah, ini seperti ini.
coding simpan, koneksi ke database SQL seperti yang saya jelaskan tadi. Langsung ini sintak untuk codingan untuk menyimpan data ke SQL-nya itu, yaitu koneksi, itu connection, create statement, execute, insert into makanan value JTextField 1, JTextField 2, 3, dan 4. Nah untuk ini untuk mendapatkan jika ada codingan yang error, maka dia akan ada codingan error pada apa? Itu fungsi try system out catch exception. Nah seperti itu tadi menu simpan. Kita coba lagi apakah sudah bisa. Sudah kita coba tadi bisa. Selanjutnya baru ini hanya untuk membersihkan dan mengaktifkan ini ya kan, metodenya hanya membersihkan agar JTextField-nya kembali kosong seperti itu. Terus pada edit, nah edit, untuk edit saya seperti ini, kurang lebih sama dengan insert, cuman beda dia update makanan, set nama makanan, dia akan merubah nama makanan, merubah stok, merubah harga, di mana ID makanan sama dengan JTextField 1.getText. Nah kurang lebih seperti ini. Maaf, sepertinya saya juga harus tambahkan ada kurang, cek kosong. Nah if benar 92 else if jadi waktu mengedit juga tidak boleh ada data yang kosong. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita mengedit juga nama makanan, pedas, nah edit juga data stok masih kosong. Keadiakan ini edit lagi, data harga masih kosong, ini harus dilengkapi juga dengan harga 10.000. Kita coba kita edit data, nah dia akan mengedit, sudah bisa. Tadi hapus juga sudah bisa. Kita lihat lagi codingannya. Nah cek kosong untuk hapus, cek kosong hapus. Kenapa saya bedakan dengan cek kosong? Karena cek kosong hapus dia hanya menghapus hanya berdasarkan satu ini aja, ID makanan saja. Seperti kita tahu, ini cek kosongnya, jadi cek kosongnya hanya mengecek pada TextField 1 saja. Jadi dia hanya membutuhkan satu ID saja. Nah, karena waktu kita menghapus, dia hanya memerlukan ID makanan saja, ID-nya saja. Nah, connection, execute, delete from makanan where ID makanan JTextField 1. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya menu pencarian. Nah, untuk pencarian saya di sini menggunakan berdasarkan event key release. Nah, cari. Jika nilainya kosong, maka dia akan tampil kembali seperti semula dan bersih kembali. Nah, untuk mencari kurang lebih seperti ini, yaitu pada event key release tadi. Kita coba lagi. Nah, maksudnya event key release, maka ketika kita mengetikkan makanan, maksudnya nama makanan, nasi, maka dia akan pada saat itu juga berubah. Nah, seperti bubur. Nah,
Dan juga dia hanya akan menampilkan data yang sama dengan hanya yang sama, yang untuk tampil di sini hanya yang sama persis dengan yang di sini, sedangkan yang di sini akan mencari data yang datanya kurang lebih mirip. Nah, jika bubur maka akan tampil bubur dan bubur pedas. Tapi di sini hanya bubur. Jika kita tambah pedas, maka akan nambah bubur pedas. Nah, contoh lagi, coba berdasarkan harga, kita tulis dia 15.000. Nah, untuk data 15.000 ini karena ada 3 yang sama dan kebetulan sangat sama dengan harga, maka dia akan tampil adalah data yang paling pertama di sini. Nah, seperti itu. Itu tadi kita langsung lihat lagi bagaimana sintaknya untuk menampilkan seperti itu. Nah, yaitu kita langsung saja event key release. Nah, key release tadi yang maksudnya seperti itu tadi, ketika kita mengetikkan dia langsung mencari data yang mirip. Nah, ini dia. Nah, adapun cari sintaknya seperti ini. Cari try ini adalah untuk mengisi sebanyak berapakah mengisi data pada tabelnya itu, JTable-nya ini. Maka dia akan mengulang for. Nah, ini dia akan mengulang seberapa banyak jumlah row yang didapatkan. Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya di sini. Nah, jika pembobok 1 get selected index 1, nah maksudnya jika di sini yang dipilih adalah ID makanan, sedangkan di sini saya sudah selected indexnya saya sudah isi, maaf salah di sini. Nah, ada 4 indeks dimulai dari angka 0. Nah, di sini ada get selected index 1, maka ID makanan. Jika yang dipilih nama makanan, maka sintak pencariannya seperti ini. Select bintang from makanan where ID makanan like. Nah, ini di sini fungsi like yaitu dia akan mencari yang misal bernama nama nasi, kita tulis nasi, maka yang akan tampil pada table di sini yaitu nasi rendang, nasi kuning, nasi ayam juga akan tampil karena dia menggunakan like. Nah, seperti itu. Data yang mirip seperti itu akan ditampilkan. Nah, ini jika if j bobok 1, maksudnya jika yang dipilih ada selected index 1 yaitu ID makanan. Jika 1, maka di sini kita cari ID makanan. Jika selected index 2 yaitu nama makanan yang kita lihat tadi, maka dia akan dicari dari tabel makanan yang berdasarkan nama makanan. Selanjutnya berdasarkan stok dan harga. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita ke form login. Nah, form login di sini saya sudah berdasarkan database. Ini saya buat password admin dan username admin dan passwordnya 12345. Login. Nah, seperti ini. Ada menu pemesanan. Pemesanan kita hanya bisa mencari dan melihat karena form pemesanan ini hanya dapat diisi oleh orang yang memesan atau perusahaan yang memesan makanan. Nah, jadi kita hanya bisa lihat orang-orang yang memesan makanannya itu. Kita bisa lihat ID pesan, siapa yang memesan, nama yang dipesan, tanggal antar, jam antar, alamat yang akan diantar. Ini maaf karena kecil tabelnya. Terus jumlah, juga harga. Sepertinya ada salah ini, ketukar antara harga dan jumlah. Saya perbaiki. Pemesanan ini dia. Saya ke source. Nah, ini harga dulu. Nah, kemudian jumlah. Kita coba lagi. Nah, seperti ini.
Sudah benar ini harga dan jumlahnya sudah ada total. Kurang lebih seperti itu pemesanan. Juga ada ini daftar pelanggan, database pelanggan, sama juga fungsinya admin untuk menambahkan admin baru atau tidak. Juga ada form chat jika ingin chatting sama dengan klien kita, pelanggan kita, jika ada apa kita bisa melakukan chatting. Nah, ini juga ada form about me ya untuk tambahan aja. Nah, itu tadi form program servernya. Untuk sekarang server bagian kliennya. Bagian kliennya di sini juga nah, adapun fitur-fiturnya pemesanan. Nah, di sini juga sama, tinggal pesan dan batal. Nama makanannya apa? Kita bisa tulis yang di sini sudah ada namanya nasi ayam, kita tulis nasi ayam. Nah, otomatis dia tampil harga nasi ayam di sini. Kita tidak bisa mengeditnya. Kita juga tulis bubur, maka harga bubur akan tampil. Bubur das. Nah, harganya otomatis berubah. Nah, jadi seperti itu. Contoh nasi kuning. Nah, harganya 3.000. Kita juga untuk total juga otomatis ketika kita ketik 50 bungkus, ya otomatis membuat nilai harganya 150.000. Nah, di sini juga saya menggunakan library baru yaitu JKalendar. Kita bisa membuat tanggal 25 untuk pemesanan, tanggal antarnya tanggal 27. Nah, jam antarnya saya sediakan dari jam 5 subuh hingga jam 7 malam. 11. Alamatnya di mana untuk nama perusahaan ini berdasarkan login. Jadi ketika login misalnya ini saya ada buat PT, maaf saya lupa, instansi ini PT Cabai Kering contohnya, copy aja dengan password 12345. Jadi mereka hanya bisa login yang hanya terdaftar, hanya perusahaan terdaftar saja yang bisa pesan dan menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini akan otomatis terbuat nama PT Cabai Kering. Begitu juga dengan pemesanan juga ada namanya. Kita coba sekarang pesan nasi kuning. Tanggal pesannya kita buat tanggal 11. Tanggal antarnya 13, jam antar jam 7 pagi, alamat di Bandung, contoh jumlahnya 50 bungkus, kita pesan. Nah, sudah. Nah, otomatis form pemesanan ini akan tampil juga di aplikasi di yang ini juga form pemesanan pada di server. Nah, yang tadi. Nah, ini nasi kuning. Nih, kurang lebih seperti itu untuk form pemesanan. Nah, ada juga sama chat dan juga form about me. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan aplikasi dari saya. Saya juga akan menjelaskan sedikit tentang form login. Nah, form login di sini cek kosong, cek username. Cek kosong berarti tidak ada boleh kosong ketika kita klik login, berarti text field ini tidak boleh ada kosong. Untuk cek username maka dia akan mengecek seperti ini. Nah, dia akan select dia akan mengecek mencari username pada database dengan nama JText field 1 dan password JText field 2 JText. Nah, di sini saya menggunakan password field, jadi tidak akan tampil. Ketika kita mengetik, dia akan ada proteksi. Nah, jika hasil benar, maka dia akan masuk. Jika tidak, username atau password berarti salah. Nah, kurang lebih seperti itu pembuatan aplikasi saya dan fitur-fiturnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.